Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki yang tadi sholat subuh boleh duduk. Perempuan yang tadi subuh boleh duduk. Sehat semua Bapak Ibu. Hari ini yang tidak masuk atau belum hadir kira-kira siapa teman sebangkumu? Ya Mas Farid, kemudian Toto Pak. Toto. Utari. Oh iya, besok jangan terlambat lagi ya Bu. Teman-teman semua, kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum kita mulai ke materi, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mas yang di belakang kira-kira kebaca? Aman? Yang di pojok kebaca? Teman-teman, kita akan belajar materi yang selanjutnya. Ini adalah materi kita. Ini adalah materi kita di kurikulum Merdeka. Teman-teman, kalau kita di materi kurikulum 2013, PAI kita masih ketemu dengan pelajaran rukun iman. Tapi ketika di kurikulum Merdeka, rukun iman dihapus, teman-teman. Seperti rukun iman pertama, iman kepada Allah. Masih ingat yang kedua, iman kepada malah jangan ragu-ragu. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qadar dan qadar. Ternyata rukun iman yang pertama dan yang kedua di kelas 10 dihapus, teman-teman. Kemudian rukun iman yang ketiga dan keempat di kelas 11 dihapus. Dan terakhir rukun iman kelima dan keenam di kelas 12 dihapus. Bahkan dimunculkanlah materi-materi di Kurmer ini, materi-materi yang urgensinya kurang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti materi adab bermedia sosial, materi tentang berpikir kritis, dan bahkan materi yang sangat urgen dalam kehidupan sehari-hari dihapus di Kurmer, teman-teman, yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Coba bayangkan ketika kita tidak belajar tentang materi melaksanakan pengurusan jenazah. Maaf, kalau orang tua kita meninggal, keluarga kita meninggal, siapa yang bisa memandikan jenazahnya? Siapa yang mengerti mengkafani jenazahnya? Siapa yang mengerti mensolatkan bahkan mengkubur jenazah tersebut? Dan materi tersebut dihapus. Bahkan teman-teman bisa lihat di papan tulis, ini adalah materi anak kuliahan. Materi saya PAI ketika kita belajar menjadi mahasiswa. Dan ini bukan materi SMA, teman-teman. Ini adalah bagian dari matkul kita, bukan dari bagian dari mapel kita. Artinya ketika kita belajar tentang materi ini, berarti kita dituntut konsekuensinya harus berpikir secara kritis. Dan itu harus kita dalami di SMA ini. Bahkan teman-teman semua bingung cara membacanya. Itu apa sih Pak bacanya Pak? Al-Kulliyatu. Nah, bagi teman-teman yang kurang literasi beragamanya, itu akan kesulitan dalam membaca teks di sini. Makanya nanti ketika kita belajar tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah, kita akan mengetahui arti dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah, dan nanti kita akan mengorelasikannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira siap kita belajar, teman-teman? Siap. Diikutin ya. Saya dulu ya. Al-Kulliyatu. Al-Kulliyatu. Yang kompak. Al-Kulliyatu. Al-Kulliyatu. Al-Khamsah. Al-Khamsah. Al-Kulliyatu. Al-Kulliyatu. Al-Khamsah. Al-Khamsah. Semuanya. Al-Kulliyatu. Al-Khamsah. Kira-kira teman-teman sudah pernah mendengar materi ini belum? Belum. Ini saya artikan. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar. Prinsip dasar.
Kalau al-khamsah, mungkin yang pernah belajar di MTS atau di MI sebelumnya, tahu arti al-khamsah? 5. Berarti al-kulliyatu al-khamsah artinya 5 prinsip dasar. 5 prinsip dasar ini yang harus kita sebagai umat muslim harus punya 5 prinsip tersebut. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita belajar tentang prinsip yang pertama. Ada yang mau baca? Kira-kira bacaannya apa ini, teman-teman? Hifzu ad-din. Di sini ada alif lam syamsiyah, teman-teman. Jadi bacanya saya dulu ya, diikutin ya. Hifzuddin. Yang Hifzuddin. semangat, Hifzuddin. Hifzu artinya menjaga, ad-din agama, menjaga agama. Saya ulangin, Hifzuddin semua. Menjaga agama. Langsung direkam di otak ya teman-teman ya, biar langsung hafal. Tadi masjidan, tadi judulnya apa ya di slide pertama? Al-Kulliyatu al-Khamsah. Apa artinya Mas Haji? 5 prinsip dasar. Yang pertama apa teman-teman? Apanya yang di papan tulis? Hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, ada yang mau baca? Mas Sahid boleh dibantu? Hifzun nafs. Iya. Hifzun nafas semua. Hifzun nafas. Menjaga jiwa. Udah berapa nih? 2 ya. Ingat ya, hafal ya. Ulang lagi. Mas Al-Faizi, yang pertama hifzu apa tadi? Hifzuddin, artinya apa tadi? Oke, Mas Mahfud yang kedua hifzun nafas. Menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga, ada yang mau baca? Mbak Ina? Hifzul akal. Ulangi. Hifzul akal. Menjaga akal. Menjaga akal. Udah berapa tuh? 3. Mas Restu yang pertama hifzu apa tadi? Hifzuddin artinya Menjaga agama. Oke. Mbak Almas artinya Mbak Herna yang ketiga hifzul akal, menjaga. Oke, kemudian yang keempat, ada yang mau baca? Mbak Adelia? Hifzun nasr, artinya menjaga keturunan. Dan yang terakhir kira-kira hifzu apa teman-teman? Hifzul mal, menjaga harta. Teman-teman, dari tadi kita bahas hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, hifzun nasr, hifzul mal. Kita udah tahu lebih dalam nggak sih kira-kira hifzu itu maksudnya apa? Menjaga itu maksudnya apa? Kira-kira udah paham belum? Belum. Oke. Mari kita simak video berikut ini. Oke, diperhatikan semua. Yang ini ya, yang ini jangan ya. Yang ini. Ini ada open itu ya. Ini kondisinya lagi apa nih kira-kira? Salat. Nah, ketika sholat ada gempa. Ini mulai nggak khusyuk ya saat ini. Ada yang nengok-nengok ya kan? Nah, ini mulai ngapain nih kira-kira nih? Hah? Kabur ya? Oke, kabur. Ini ada yang baju merah ini. Enggak boleh ya langsung sujudnya. Belum takbir udah sujud. Oke, ini video yang pertama teman-teman. Sekarang kita ke video yang kedua.
Oke, di stop boleh. Oke teman-teman, itu suara ayat kursi siapa ya? Barangkali bisa diaktifkan guys. Di komputer siapa ke play mungkin? Nggak ada. Bukan di sini. Oh ini nyala sendiri kan? Ini nyala sendiri tapi nggak ada kursi. Ini ya. Kayaknya dari atas. Oh YouTube-nya Pak. Sebelahnya ya. Kaget gitu. Bacanya ayat tulis lagi. Oke teman-teman semua, kita sudah menyaksikan dua video. Video pertama dan video kedua. Kira-kira di video pertama itu orang atau makmum yang sedang sholat lagi menjaga hifzu apa? Hifzuddin kah? Hifzun nafas kah? Hifzul akal kah? Nasal kah? Mal kah? Kira-kira? Jiwa. Hifzul? Jiwa. Hifzul nafas. Jiwa. Sepakat semua? Sepakat nggak? Nafas jiwa. Oke, sekarang video yang kedua, ketika imam tetap untuk sholat, walaupun dia bergoyang-goyang, imam sedang menjaga hifzuddin. Sepakat semua? Sekarang begini Bapak Ibu, bayangkan ketika kita lagi sholat. Ketika kita lagi sholat, tiba-tiba gempa. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita ikut video pertama atau kita ikut video kedua? Dan berikan alasannya masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Silahkan teman-teman. Ketika terjadi gempa, sedang sholat, kira-kira teman-teman ini pribadi ikut ke video pertama atau ikut video kedua? Silakan untuk berpikir secara kritis. Yang tentunya jawaban teman-teman harus berbeda dengan jawaban sebelum-sebelumnya. Oke, 30 detik lagi. Ya Mas, nanti akan keliling satu-satu. Oke, 10 detik lagi. Ketika terjadi gempa, saya ulangi. Sementara kita sedang sholat, kita ikut condong ke video yang pertama atau video yang kedua, lalu jelaskan alasannya. Oke, cukup waktunya. Semuanya kita pejamkan mata. Ayo teman-teman. Ayo kita pejamkan mata, tidak ada yang dibuka kecuali yang diminta. Oke, kita pejamkan mata kita semua. Yang menjawab condongnya ke video pertama, silahkan berdiri. Yang condongnya ke video pertama, silahkan berdiri. Ada lagi tambahan? Cukup? Oke, silahkan buka matanya. Tetap berdiri. Mas, Mbak, tetap berdiri. Kita minta alasannya apa? Kira-kira Mas Restu? Apa Pak? Mas berdiri. Nggak tahu deh, coba. Menyelamatkan diri utama. Selamat ibadah akan bisa dilakukan. Oke, siap, terima kasih. Cakep. Silahkan duduk. Kemudian Mas, Saya juga. ini satu-satu kebagian semua nanti. Saya rasa memang kan yang namanya jiwa perlu diselamatkan. Bicara ibadah, silakan juga tidak mesti harus hari itu atau waktu itu. Bisa diganti di lain waktu. Saya rasa lebih utama menyelamatkan jiwa. Oke, cakep. Terima kasih. Silakan duduk Mas. Mbak, halo Mas. Iya kan mungkin respon pertama manusia menyelamatkan diri sendiri ya. Kaget Membuat, ya? Pak. Iya kaget di depan. Ngomong. Selamatin diri dulu gitu supaya tetap stay alive baru ada lagi. Terima kasih. Silakan. Kemudian dari Mbak Ina. Kapan kita kembali kan sudah ditentukan, tapi tetap kita harus istirahat dan doa. Ya, dan doa. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Terakhir Mas Sahid. Oh, ada lagi dia. Kalau menurut saya sih Nggak jadi. Yang kedua apa yang sama? Oke. pertama itu harus mengutamakan keselamatan diri dulu ya, selagi masih bisa
menyelamatkan diri. Kemudian? Jadi harus selamat dulu sebelum kalau bencananya mungkin yang lain seperti tsunami atau yang memang dadakan kita nggak tahu, ya mungkin itu udah nasibnya. Tapi kalau misalkan selagi masih bisa ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, saya rasa lebih mengutamakan keselamatan diri dulu ketimbang sholatnya, karena memang dari yang sebelumnya dari teman-teman jawabnya karena nanti bisa sholat lagi atau bisa ibadah lagi, ya yang diutamakan keselamatan dulu. Oke, cakap keren, terima kasih, silakan duduk. Terakhir Mbak Dina ya. Ini belum. Oh ini belum. Mas Hasan. Iya, jadi menyelamatkan jiwa dulu seperti teman yang lain. Alasannya adalah ada riwayat pada saat sahabat menghadap Rasul, ditanya itu, kamu bawa apa? Bawa onta, udah diikat belum? Belum, kata dia, saya tawakal. Iya. Kata Rasul, salah, ikat dulu baru Tawakal. Iya. Berarti ikhtiar dulu ya Mas ya, Ikhtiar betul ya. dulu. Oke, sip, cakep, terima kasih Mas ya. Kemudian yang terakhir Mbak. Ya, kalau saya sih lebih ke karena saya orangnya panikan. Iya, jadi kan orang semua orang itu kan berbeda ya Pak ya. Jadi saya termasuk orang yang panik. Nah, jadi ketika lihat orang berantem aja saya panik, apalagi gempa. Jadi pikir saya sholat itu kan butuh kekhusyuan ya. Jadi kalau kita nggak khusyuk dalam sholat, takutnya saya pun karena gempa tadi panik ini pikir kemana arah, jadi menyelamatkan diri aja dulu. Nanti untuk sholat ya tetap akan dilaksanakan setelah merasa aman gitu. Ya. Keren. Nah, teman-teman sekarang yang condong ke video kedua, silahkan berdiri, ayo. Video yang kedua. Mulai dari Mbak, boleh? Kira-kira alasannya apa milih video yang kedua? Ya, saya condong pilihan kedua karena yakin kalau Allah maha melindungi gitu. Allah maha melindungi, jaga kita, karena saat itu mungkin pada saat itu kebusukan lebih besar. Ya. Jadi lebih milih tetap sholat aja ya? Karena depannya masih Belum gede ya? Ya, belum ada yang untuk gitu. Ya, Sudah, oke. Terima kasih, silakan duduk. Kemudian Saya pilih yang kedua karena menurut saya imam itu sebagai pemimpin di dalam sholat. Jadi ketika imam itu batal maka semua batal. Sedangkan untuk pengambilan keputusan itu akan berbeda-beda untuk setiap individu. Ketika pemimpin itu sebagai imam, maka kepasahan itu adalah yang pertama. Hidup dan mati semuanya adalah milik Allah. Ketika memang hari itu memang adalah kematiannya, insya Allah adalah dalam keadaan husnul khotimah, dalam beribadah, sedang menjadi pemimpin dalam suatu sholat. Oh ya, siap, keren, terima kasih, silahkan dulu. Selanjutnya Bu Lita, Mbak Lita. Terima kasih. Kalau menurut saya karena pada saat itu kondisinya sedang sholat. Mohon maaf, bisa diperbesar lagi suaranya. Karena kondisinya kita sedang sholat, maka ketika sholat itu kan kita berserah diri kepada Allah ya. Jadi ketika ada terjadi sesuatu, ya entah itu gempa, tsunami atau yang lain, lari pun, saatnya kita lari pun, kalau memang takdir mengatakan kita akan terjadi apa-apa, maka akan terjadilah. Tapi ketika kita tetap sholat dengan berharap bahwa Allah akan melindungi kita, maka insya Allah kita pun akan selamat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cakep. Kemudian selanjutnya Mbak. Belum ya, Mbak Dina mana? Saya juga memilih yang kedua karena kalau kita menghadap Allah, kondisi kita kan sedang khusyuk ya. Itu apalagi sholat wajib gitu ya. Jadi ya gitu, ketika ada gempa itu pun tadi kan diawali belum langsung gitu. Itu takdir gitu ya. Seandainya kita pun saat itu diambil nyawanya, insya Allah kan syahid ya kan. Jadi itu tadi gitu ya, keimanan kita gitu ya. Jadi saya menanggung gitu deh. Kalau lari itu tandanya khusyuknya kurang. Ya kan kita kalau ibadah khusyuk gitu kan apa yang terjadi di lingkungan kita nggak tahu ya kan. Nggak anas. Iya, betul. Saking khusyuknya menghadap Allah gitu.
Terima kasih. Mbak. Kemudian Mas Isnan mau coba? Kamu skip dulu. Skip dulu, silakan Mbak. Kalau saya kan namanya keseluruhan itu menyatu. Betul. Kalaupun ada domba itu kan belum besar. Kalau namanya takdirnya tidak ada ya. Tidak ada gitu. Tapi kalau seandainya lari apapun, ambil lari itu kita mau akan ambil terjadi ya. Alhamdulillah aku ada. Ya, siap. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Mas Mangku. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kalau dilihat dari dua video yang tadi, perannya beda ya. Yang satu perannya dilihatinnya adalah sebagai makmum, sehingga kita bisa bergerak gitu ya ke arah yang lebih aman gitu menganggapnya. Tapi ketika yang kedua ditunjukinnya adalah dia sebagai imam. Jadi kalau misalkan imamnya sendiri kabur, bubar sudah gitu. Jadi dia adalah pengendalinya begitu. Jadi bagaimanapun biasanya kalau dilihat dari kondisi kegempaan itu nggak mungkin lebih dari 3 menit. Kalau udah di atas 3 menit itu ya udah bubar semuanya dunia gitu. Nah biasanya begitu. Jadi saya memilih yang kedua karena ini adalah perannya berbeda. Jadi kalau kita memerankan yang lebih punya tanggung jawab untuk menjaga agama ya jalankan dengan baik. Gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Kalau misalkan Mas Mahfuz ini diperan sebagai makmum, apakah tetap melanjutkan sholat atau kabur atau? Lihat kondisinya. Kalau kondisi masjidnya misalkan kan gempa ya. Betul. Kalau misalkan kondisi masjidnya atau musolahnya di atasnya udah banyak yang ini ya bergerak ke yang lebih aman. Oke, siap. Cukup. Cukup. Oke, keren. Terima kasih. Kemudian Mas Didan. Oke. Saya yakin sama bahwa Allah itu maha pelindung, dan kalau kita sudah mulai sholat kita sudah mulai harus khusyuk ya. Jadi kalau misalkan kita lari juga kita belum tahu nih selamat atau enggak. Oh iya, kalau lari belum tentu selamat juga ya. Tapi husnuzon ya. Oke, ada tambahan mungkin Mbak Adel atau Mas Haji? Masih sama sih Pak Dio kurang lebih. Kalau saya kenapa memilih video yang kedua karena memang saya percaya kalau misalkan kita amit-amit ya takdir kita dipanggil memang puasa, apalagi dalam posisi dan bencana dan sedang melaksanakan ibadah sholat, insya Allah paling mati kita di pertama, yang kedua insya Allah yakin. Oh ya, siap. Terima kasih. Yang belakang mungkin Mas Kaisa atau Mas Suharna. Kira-kira alasannya apa? Milih video yang kedua? Kalau saya tergantung lihat situasinya, maksudnya kalau gempanya cuman goyang sebentar aja, misalnya lampu cuman gerak-gerak aja kayaknya kecuali sampai kita terpental-pental atau sampai gerakannya parah baru mungkin kita lari ya. Jadi lihat situasi apa cuman gerak goyangnya sedikit aja atau mungkin dahsyat ya, tergantung situasi. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Mas Suharna. Ya, saya pilih yang kedua karena satu tadi yang di video itu kan ada posisi imam ya. Iya. Seperti tadi ada yang bilang bahwa kalau saya jadi imam saya mundur, maka yang lain juga pasti akan ikut mundur. Sholat akan semuanya ya. Habis. Terus yang kedua, kenapa? Karena kalau dilihat dari goncangannya itu masih nggak parah, kecuali udah ada sesuatu yang jatuh, mungkin saya juga akan kabur. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Suharna. Teman-teman semua, jawaban yang kalian sudah utarakan adalah semuanya benar dan tidak ada yang salah. Cuman kalau kita pengen menarik kesimpulan dari materi Al-Kulliyatu Al-Khamsah, 5 prinsip dasar dalam Islam, sebenarnya ini kalau kita bicara kesimpulannya, sebenarnya mana sih yang lebih prioritas? Kita harus hifzuddin dulu atau harus hifzun nafas dulu? Kira-kira? Hifzuddin, Mbak? Kalau urutan dari sini. Oh ini urutannya gitu ya? Iya. Lihat. Tapi belum tentu teman-teman. Lihat kondisinya. Kalau Mas Restu kayaknya punya pandangan tersendiri. Ya itu karena naluri pertama manusia
itu dari sejarah. Sebelum agama ada, kita mengenal katakanlah masa praksara, sebelum jam sejarah ya, animisme, dinamisme, totemisme, sebelum agama-agama langit yang kita kenal sekarang, itu naluri utama manusia pertama adalah survival. Itu sudah melekat, sudah apa ya? Udah daging itu udah mendarah daging gitu. Tanpa kita gunakan akal sehat, pasti yang paling pertama adalah mempertahankan diri itu. Jadi memang sudah naluri kita yang utama sebagai manusia itu adalah itu, bertahan hidup. Ya, terima kasih Mas Restu. Teman-teman, kalau kita lihat di video pertama, itu jamaah atau makmum itu kabur berhamburan keluar dengan situasi gempa. Kemudian yang kedua, imam tetap khusyuk dan makmum yang di belakangnya sebagian tetap melaksanakan sholat. Terus kalau kita ambil kesimpulan, mana yang lebih prioritas, hifzuddin kah atau hifzun nafas kah? Maka di sini yang betul adalah hifzun nafas, menjaga jiwa lebih utama ketimbang menjaga agama. Teman-teman, mohon maaf, kalau video yang kedua itu imamnya teka. Ketika sholat gempa imamnya teka. Apa teka ya? Ngeyel. Apa teka ya? Imamnya ngeyel, tetap sholat. Maaf, naudzubillah. Gempanya dahsyat, mati. Matinya betul, mati syahid. Betul, husnul khotimah. Tapi dia nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa zakat lagi, nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa nikah lagi, nggak bisa punya anak lagi. Semuanya terputus, betul Bapak Ibu. Tapi ketika dia pilih nomor 1, itu mereka berhamburan ke depan menyelamatkan diri. Ketika dia selamat, alhamdulillahnya selamat, dia bisa sholat lagi, bisa baca Quran lagi, dan bisa amal ibadah yang lain. Jadi kesimpulannya, mana tadi yang lebih prioritas? Hifzun nafas. Kira-kira sudah paham sampai sini? Paham. Nanti setelah pelajaran ini selesai, teman-teman silakan buat menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama hifzuddin, kemudian hifzun nafas, kemudian hifzul akal, hifzul nasab, dan hifzul mal. Kemudian setelah itu pertemuan selanjutnya kita akan belajar dengan model pembelajaran jigsaw, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Sampai sini bisa dipahami? Sebelum saya tutup, mungkin saya minta satu orang untuk mereview kembali apa yang barusan kita pelajari. Barangkali yang bisa bantu? Ya, Mas Didan, silahkan. Oke, yang saya dapat simpulkan hari ini, pembelajaran hari ini kita belajar al-Qudati al-Khomsa. Ada 5 fondasi prinsip dasar yang kita pelajari. Yang pertama ada hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzun akal, menjaga akal, hifzun nasr, menjaga keturunan, dan hifzul mal, menjaga harta. Terus juga kita tadi melihat dari 2 video, dari sholat, terus ada gempa, itu dia. Oke, makasih Mas Didan. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah belajar ini. Oke, saya tutup sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Salut.